Santai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan hasil laporan yang telah kami buat. Saya saya Novdava Asawana dengan NIM 18143. Gusti Arya dengan NIM 18144. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perusahaan besar. Bentar. Jadi yang pertama adalah pendahuluan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam penyelesaian masalah sosial. Salah satu bentuk penerapan teknologi yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat adalah aplikasi penjualan tempat tinggal berbasis Android. Dengan memanfaatkan teknologi ini, kita dapat mencari, melihat, dan membeli rumah secara cepat dan efisien. Pembahasan. Yang pertama, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis Android bernama Neostra. Aplikasi ini dirancang untuk menjadi platform penjualan tempat tinggal yang mudah digunakan oleh masyarakat luas dengan fitur-fitur yang tersedia. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penjualan tempat tinggal dengan mudah. Yang kedua, ruang lingkup aplikasi. Aplikasi Neostra memiliki beberapa fitur utama yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, yaitu yang pertama adalah From Register. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengisi data diri kita dan tersimpan ke dalam database yang dimana data diri kita akan aman dari orang lain. Yang kedua adalah From Login. From Login ini menyediakan tampilan agar orang yang masuk ke dalam aplikasi benar-benar pemilik atau pengguna perangkat tersebut. Yang ketiga adalah halaman beranda. Di halaman ini, kita dapat melihat jenis rumah atau apartemen, lokasi, serta harganya. Terdapat juga penawaran menarik untuk rumah dan apartemen. Yang keempat adalah pencarian. Di sini, kita dapat mencari lokasi tempat tinggal yang diinginkan. Yang kelima adalah Maps. Fitur peta ini digunakan untuk memberikan lokasi rumah atau apartemen tersebut berada. Selanjutnya adalah penjelasan program. Yang pertama adalah activity-main.xml. Jadi di activity-main ini terdapat Android X Cloud Layout Widget Constraint Layout, yang dimana ini adalah layout utama yang digunakan untuk mengatur semua elemen lainnya. Lalu ada Android Layout with Match Parent dan Android Layout Hide Match Parent. Yang ini adalah constraint layout yang mengisi seluruh layar baik secara lebar maupun tinggi. Yang ketiga adalah Android ID. ID main. Ini adalah ID yang diberikan ke constraint layout sehingga bisa direferensikan ke dari kode Java atau Kotlin. Selanjutnya adalah elemen-elemen di dalam constraint layout. Jadi elemennya itu ada text view. Text view ini adalah komponen untuk menyampaikan teks. Yang kedua ada atribut app layout constraint. Atribut ini digunakan untuk menentukan posisi dari text view relatif terhadap elemen lain atau batas dari constraint layout. Contohnya, app layout constraint top to top of parent, yang dimana ini adalah menempatkan bagian atas text view biar sejajar dengan layarnya. Yang kedua, ada app layout constraint to start of parent, yang dimana ini menempatkan bagian kiri agar sejajar dengan layarnya. Yang ketiga adalah app layout constraint end to end of parent, yang dimana ditempatkan bagian kanan text view itu sejajar dengan bagian kanan constraint layout atau sejajar dengan tampilannya. App layout constraint bottom to bottom of parent menempatkan bagian bawah teks sejajar dengan bagian bawah constraint layout.
Lalu yang itu ada bias. Atribut bias digunakan untuk menentukan posisi suatu elemen dalam sebuah rentang. Misalnya jika bias diatur menjadi 0,5, maka elemen tersebut akan berada di tengah-tengah rentang. Ini Ini adalah tampilan dari activity main. Ada Android ID button, yaitu memberikan ID unik ke tombol agar bisa diakses ke kode Kotlin. Lalu ada Android layout with 274 dp, yaitu adalah untuk mengatur lebar tombol menjadi 274 dp. Ada Android layout height, yang ini adalah untuk mengatur tombol tingginya. Lalu ada Android padding, yang dimana ini adalah untuk mengatur jarak teks dengan tepi tombolnya. Lalu ada Android Text Register, yang dimana teks ini akan menampilkan atau tulisan di dalam bottomnya itu menjadi register. Lalu ada Android Text Style Board, yaitu adalah style atau tampilan dari dari kata-katanya, dari tulisannya. Lalu ada Android Text Color, yang dimana ini adalah mengatur warna teksnya. Lalu ada Android Text All Caps Fast, yang dimana ini adalah untuk mencegah teks secara otomatis menjadi huruf kapital semuanya. Lalu ada Android Text Size 16SP, yang dimana ini ada untuk mengatur ukuran kebesaran dari tulisannya. Lalu ada Android Background Tint, yang dimana ini adalah mengatur warna latar belakangnya. Lalu ada Android On-Click Register, yang dimana mendefinisikan metode yang akan dipanggil ketika tombol ditekan, maka metode ini harus didefinisikan pada kode Kotlin. App Layout Constraint. Atribut-atribut ini digunakan untuk mengatur posisi tombol dalam constraint layout, yang dimana isinya itu ada app layout constraint bottom of parent, yang dimana ini berfungsi untuk menempatkan bagian bawah tombol agar sejajar dengan bagian layar. Lalu ada app layout constraint end to end of parent, yang dimana bagian kanan tombol ini disesuaikan dengan layar. Lalu ada app layout constraint start to start of parent, yang dimana menetapkan bagian kiri tombolnya itu agar sejajar dengan layar. Lalu ada app layout constraint top to bottom of ID main 2, yang dimana ini menempatkan bagian atas tombol di bawah elemen dengan ID main 2. Lalu terdapat juga app layout constraint vertical bias 0,758, yang dimana menentukan posisi verbal tombol secara lebih presisi dalam rentang antara bagian atas dan bawahnya. Lalu lalu di sini itu di dalam tampilan XML-nya, activity main XML, terdapat tombol button. Nah, jadi kode di atas ini akan membuat tombol dengan teks register yang akan mengisi seluruh lebar layar berada di bagian bawah elemen dengan ID main 2 dan memiliki latar belakang tombol itu berwarna ungu, dan ketika tombolnya register ini ditekan, maka metode register itu akan dipanggil. Lalu di sini ada text view, di mana kode di atas ini akan membuat sebuah text view dengan text sign yang mengisi seluruh lebar layar dan berada di bagian bawah layout induk. Teks akan dipusatkan dan memiliki gaya tebal dengan warna putih. Ketika text view diklik, metode login akan dipanggil. Jadi berikutnya ini adalah main activity KT-nya, yang dimana ini itu berisi bagian dari sebuah activity dalam aplikasi Android yang bernama main activity. Activity ini merupakan salah satu komponen utama dalam aplikasi Android yang berfungsi sebagai layar tunggal dengan antarmuka pengguna.
Jadi ketika aplikasi dimulai, main activity ini akan ditampilkan. Terdapat dua tombol yang memanggil fungsi register dan login. Ketika tombol register ditekan, maka akan berpindah ke pendaftaran atau ke halaman register activity. Jika tombol login ditekan, maka layar ini akan berpindah ke layar login atau login activity. Jadi fungsinya ini adalah yang ini fun register sama fun login. Ini adalah fungsi yang memiliki tujuan sederhana namun krusial dalam navigasi antar layar pada aplikasi Android. Jadi register ini untuk membawa ke pendaftaran dan login untuk membawa ke login. Jadi fungsi-fungsi ini biasanya dihubungkan dengan tombol atau elemen UI yang memiliki teks seperti daftar atau login. Ketika pengguna mengklik tombol tersebut, aplikasi akan menjalankan fungsi yang sesuai dan berpindah ke layar yang dituju. Lalu kita ke berikutnya yaitu adalah activity registration.xml. Ini adalah halaman kedua atau halaman dari registrasinya. Jadi yang pertama ada package.com example.co.ba menentukan paket di mana kelas main activity berada. Paket ini digunakan untuk mengorganisir kelas-kelas dalam sebuah proyek Android. Lalu ada import. Import ini berbagai import. Kode ini mengimpor berbagai kelas yang diperlukan seperti intent, bundle, app compact activity dan lainnya. Kelas-kelas ini menyediakan fungsionalitas dasar untuk membuat sebuah aktivitas Android. Lalu ada deklarasi kelas. Jadi ini berisikan kelas main activity, app compact activity yang dimana fungsinya adalah mendefinisikan kelas main activity yang mewarisi kelas app compact activity. Kelas ini adalah titik awal dari setiap aktivitas dalam aplikasi Android. Jadi berikutnya adalah metode onCreate, override fun onCreate, save instance state bundle. Nah, metode ini akan dipanggil ketika aktivitas pertama kali itu dibuat. Super onCreate save instance state, yaitu adalah untuk memanggil metode onCreate dari kelas Indo untuk melakukan inisialisasi dasar. Lalu ada set content view error layout activity main, yaitu adalah menampilkan layout yang telah dirancang dengan ID activity main. Layout ini akan menjadi tampilan utama dari aktivitas ini. Lalu di sini juga terdapat kode untuk mengatur tampilan. Bagian kode ini mengatur tampilan dari berbagai elemen UI yang ada di dalam layout activity main. Ini termasuk pengaturan ukuran, posisi, dan properti lainnya dari elemen-elemen tersebut. Jadi ini tuh berisi edit text. Yang tag ini menandakan bahwa kita sedang mendefinisikan sebuah elemen edit text. Android ID ini memberikan ID unik ke edit text ini yang dapat diidentifikasi dalam kode Java atau Kotlin. ID ini biasanya digunakan untuk merujuk ke edit text ini saat kita ingin memanipulasi atau mendapatkan nilai yang dimasukkan oleh penggunanya. Lalu ada Android Layout with null dp yang mengatur lebar edit text agar mengisi seluruh ruangan yang tersedia secara horizontal di dalam parent layoutnya. Lalu ada Android Layout Hex Work Content yang dimana ini itu untuk mengatur tinggi agar sesuai dengan teks yang ada di dalamnya. Lalu ada Android Background Tint. CCC ini adalah mengatur latar belakang teks itu menjadi abu-abu muda. Lalu ada Drawable Left, Drawable Baseline Icon Circle 2 yang dimana ini adalah menambahkan foto icon akun yang diambil dari Drawable. Lalu selanjutnya ini ada tombol button yang dimana kode button ini dibuat sebuah tombol dengan teks register. Memiliki latar belakang kostum, latar belakangnya itu adalah ungu.
dan ditempatkan di suatu posisi tertentu dalam layout. Ketika tombolnya ini ditekan, kita dapat menambahkan event listener untuk menjalankan tindakan yang diinginkan seperti membuka aktivitas pendaftaran. Lalu ada kode yang kedua, ini adalah kode yang mendefinisikan sebuah text view yang menampilkan text seeking dengan gaya yang menarik. Ketika text view ini diklik dengan sebuah metode yang bernama onSeekInClick yang akan dipanggil. Metode ini biasanya digunakan untuk melakukan tindakan tertentu seperti membuka layar login, atau melakukan tindakan lainnya. Nah, lanjut, ini adalah KT-nya, KT dari registration activity. Jadi di dalam KT-nya ini terdapat yang pertama ada deklarasi variabel, di mana let init var bidding, activity registration bidding, yang mendeklarasikan variabel bidding yang akan digunakan untuk mengikat layout XML dengan kode Kotlin. Ini adalah cara modern dalam Android untuk mengelola view. Jadi yang kedua ada let it var out verbase out, yang dimana ini tuh berfungsi sebagai mendeklarasikan variabel out yang akan digunakan untuk berinteraksi dengan variable authentication. Firebase authentication adalah layanan yang disediakan oleh Google untuk melakukan autentikasi pengguna. Lalu yang kedua ada metode onCreate, override fun onCreate save instance test bundle. Ini adalah metode yang akan dipanggil ketika activity pertama kali dibuat. Binding, activity registration binding inflate layout inflator, yaitu berfungsi untuk mengambil layout XML yang telah didefinisikan dan menghubungkannya dengan variabel binding. Out variable out.instance itu untuk mendapatkan instance dari variable authentication. Lalu ada binding.buttonRegister.setOnClickListener yang berfungsi sebagai menambahkan event listener pada tombol dengan ID button register. Ketika tombol ditekan, kode di dalam blok akan dijalankan. File email binding edit email register.toString itu berfungsi sebagai mengambil nilai yang dimasukkan pengguna pada edit text dengan ID edt email register dan menyimpannya ke dalam variabel email. Lalu variabel file password binding.edt password register.text to string, yaitu adalah mengambil nilai yang dimasukkan pengguna pada edit text dengan ID edt password register dan menyimpannya dalam variabel password. Yang ketiga ini ada validasi email, yang dimana yang pertama adalah validasi email kosong. Jika email kosong maka akan muncul pesan error dan fokus akan dikembalikan ke edit text email. Lalu validasi format email. Jika format email tidak sesuai, misalnya tidak mengandung tanda maka akan muncul pesan error dan fokus akan dikembalikan ke edit text email. Ya, jadi penjelasan kodenya, deklarasi variabelnya yang pertama private lightning var binding activity registration binding. Ini mendeklarasikan variabel binding yang akan digunakan untuk mengikat layout XML dengan kode Kotlin. Ini adalah cara modern dalam Android untuk mengelola view. Lalu ada private lightning var out variable out, yaitu mendeklarasikan variabel out yang akan digunakan untuk interaksi Firebase Authentication. Firebase Authentication adalah layanan yang disediakan oleh Google untuk melakukan autentikasi pengguna. Selanjutnya ada metode onCreate, override fun create save instance to bundle. Ini adalah metode yang akan dipanggil ketika activity pertama kali dibuat. Binding activity registration binding.inflate layout inflator, yaitu adalah untuk mengambil layout XML yang telah didefinisikan dan menghubungkannya dengan variabel binding. Lalu ada out sama dengan firebase.out
Authenticated Instant, yang dimana mendapatkan instan dari Firebase Authentication. Lalu ada button register set on click listener, yang dimana ini berfungsi untuk menambahkan event listener pada tombol dengan ID button register. Ketika tombol ditekan, kode ini yang di dalam blok kurung kurawal itu maka akan dijalankan. File email sama dengan binding.edt email register.text.toString, yaitu mengambil nilai yang dimasukkan pengguna pada edit text dengan ID edt email register dan menyimpannya dalam variabel email. File password sama dengan binding.edt password register.text2string, yaitu mengambil nilai yang dimasukkannya dalam pada edit text dengan ID edt password register dan menyimpannya dalam variabel password. Lalu yang ketiga adalah fungsi dari register user. Yang pertama, fungsinya adalah untuk menerima dua parameter, email dan password. Lalu yang kedua ada out.createUser with email and password itu melakukan proses pendaftaran pengguna dengan menggunakan email dan password yang diberikan. Lalu ada add-on complete listener, yang kurung this task. Nah, ini adalah menambahkan listener untuk mengetahui hasil dari proses pendaftaran. Nah, lalu jika pendaftaran berhasil, akan menampilkan toast message register berhasil dan mengarahkan pengguna ke halaman login activity. Jika terjadi kesalahan, akan menampilkan dalam bentuk toast. Lalu yang selanjutnya activity login.xml akan dijelaskan oleh teman saya, Dava. Baik, untuk halaman ketiga yaitu ada activity login XML. Untuk penjelasan kode ke bawah, Mas. Bisa di zoom dikit lagi nggak? Oke. Yang pertama itu ada namespace, yaitu XMLS Android. Namespace ini digunakan untuk merujuk ke atribut-atribut standar Android. XMLNS app, namespace ini digunakan untuk merujuk ke atribut-atribut yang terkait dengan constraint layout. Kemudian ada XMLNS tools, yaitu namespace ini digunakan untuk atribut-atribut yang digunakan oleh Android Studio seperti untuk preview layout. Kemudian yang kedua ada constraint layout. Elemen constraint layout adalah konten utama dari layout ini. Memungkinkan kita untuk mengatur posisi elemen-elemen UI secara fleksibel dengan menggunakan constraint atau batasan. Kemudian ada atribut Android layout. Atribut Android layout width dan Android layout height diatur ke match parent untuk membuat constraint layout mengisi seluruh layar. Yang ketiga ada image view. Elemen image view digunakan untuk menampilkan gambar. Kemudian atribut Android foreground digunakan untuk menambahkan layar ke gambar di atas gambar. Dalam halaman ini digunakan untuk memberikan efek desain tertentu. Keempat ada text view. Elemen text view digunakan untuk menampilkan teks. Kemudian ada atribut Android text digunakan untuk menentukan teks yang akan ditampilkan. Kemudian ketiga ada atribut Android text alignment digunakan untuk mengatur posisi teks dalam text view atau misalnya center, left, right. Kemudian ada atribut app layout constraint digunakan untuk mengatur posisi text view relatif terhadap elemen lain dalam constraint layout. Untuk penjelasan atributnya itu ada edit text. Tag ini menandakan bahwa kita sedang mendefinisikan sebuah elemen edit text. Kemudian ada Android ID. ID edit text to memberikan ID unik ke edit text ini agar diidentifikasi dalam kode Java atau Kotlin. ID ini biasanya digunakan untuk merujuk ke edit text ini saat kita memanipulasi atau mendapatkan nilai yang dimasukkan pengguna. Kemudian ada Android layout with ODP yang berfungsi untuk mengatur lebar edit text agar mengisi seluruh ruang yang tersedia secara horizontal dan parent layoutnya. Kemudian ada Android layout height wrap content
yang dimana berguna untuk mengatur tinggi edit text agar sesuai dengan tinggi teks yang ada di dalamnya. Kemudian ada Android background theme yang berfungsi untuk mengatur warna latar belakang edit text menjadi abu-abu muda. Kemudian ada Android Wayleaf drawable atau baseline attached email, yaitu berfungsi untuk menambahkan ikon email atau diambil dari drawable bernama baseline attached email di sebelah kiri atas. Kemudian ada Android drawable pending 14 dp yang digunakan untuk memberikan jarak ikon dan teks dalam edit text. Kemudian ada Android hints atau email. Android hints email yang berfungsi untuk menampilkan teks email sebagai placeholder saat edit text belum diisi. Kemudian ada edit text color atau color weight, mengatur warna teks menjadi putih. Kemudian ada Android text color hint, color weight, untuk mengatur teks warna placeholder menjadi putih. Kemudian ada layout constraint bottom of ID image view yang berfungsi untuk mengatur bagian bawah edit text agar sejajar dengan bagian bawah elemen dengan ID image view. Kemudian ada app layout constraint end to end of parent yang dimana mengatur sisi kanan edit text agar sejajar dengan sisi kanan parent layout. Kemudian ada layout constraint horizontal /0195 menyesuaikan posisi horizontal edit text agar sejajar dengan sisi kanan parent layoutnya. Kemudian ada app layout constraint horizontal bias 0195 menyesuaikan posisi horizontal edit text di dalam batasan yang ditentukan oleh atribut sebelumnya. Kemudian ada layout constraint star of parent mengatur sisi kiri edit text agar sejajar dengan sisi kiri parent layoutnya. Kemudian ada app layout constraint top of parent yang dimana berfungsi mengatur bagian atas edit text agar sejajar dengan bagian atas parent layoutnya. Kemudian ada app layout constraint vertical bias 0406 yang dimana menyesuaikan posisi vertikal edit text di dalam batasan yang ditentukan oleh atribut sebelumnya. Kemudian ada app layout constraint width parent 8 yang berfungsi untuk mengatur lebar edit text menjadi 8% dari lebar parent layoutnya. Nah, kode di atas adalah bagian penting dari sebuah formulir pendaftaran dalam aplikasi Android. Dengan memahami kode ini dapat membuat formulir lebih user-friendly dan efisien. Untuk penjelasan atributnya ada button, di mana button ini menandakan bahwa kita sedang mendefinisikan sebuah elemen button. Kemudian ada Android ID atau button memberikan ID unik ke button ini agar dapat diidentifikasi dalam kode Java atau Kotlin. ID ini biasanya digunakan untuk merujuk ke button ini saat kita ingin memanipulasi atau menambahkan event listener. Kemudian ada Android layout width 274 dp mengatur lebar button menjadi 274 dp atau density independent pixel. Kemudian ada Android layout height 53 dp mengatur tinggi button menjadi 53 dp. Kemudian ada Android background theme 791 DFF yang berfungsi untuk mengatur warna latar belakang button menjadi ungu. Kemudian ada Android pending 12 dp berfungsi memberikan pending atau jarak antara teks dan button sebesar 12 dp di semua sisi. Kemudian ada Android text sync in berfungsi untuk mengatur teks yang akan menampilkan pada button menjadi sync in. Kemudian ada Android text caps atau false yang berfungsi untuk mencegah teks pada button diubah menjadi huruf kapital semua. Kemudian ada Android text color FB berfungsi untuk mengatur warna teks pada button menjadi putih. Kemudian ada Android text size 16 sp yang berfungsi untuk mengatur ukuran fonts pada button menjadi 16 sp. Kemudian ada app layout constraint bottom to bottom of parent
mengatur bagian bawah button agar sejajar dengan bagian bawah parent layoutnya. Kemudian ada app layout constraint n to end of parent, mengatur sisi kanan button agar sejajar dengan sisi kanan parent layoutnya. Kemudian ada layout constraint horizontal atau bias 0.459 yang berfungsi menyesuaikan posisi horizontal button di dalam batasan yang ditentukan oleh atribut sebelumnya. Kemudian ada app layout constraint start to start of parent yang berfungsi mengatur sisi kiri button agar sejajar dengan sisi kiri parent layoutnya. Kemudian ada app layout constraint top to top of parent yang dimana berfungsi untuk mengatur bagian atas button agar bisa sejajar dengan bagian atas parent layoutnya. Kemudian terakhir ada app layout constraint vertical bias 0.7 yaitu berfungsi untuk menyesuaikan posisi vertikal button di dalam batasan yang ditentukan oleh atribut sebelumnya. Kode di atas ini mendefinisikan sebuah button yang akan ditampilkan pada layar dengan teks ingin. Kemudian kita akan memiliki tampilan yang menarik dengan warna latar belakang ungu dan teks putih. Posisi button akan disesuaikan dengan elemen-elemen lain layout menggunakan constraint layout. Untuk penjelasan kodenya ada text view, di mana text view itu ada Android ID atau text view berfungsi untuk memberikan ID unik ke text view ini agar dapat diidentifikasi dalam kode Java atau Kotlin. Kemudian ada Android layout width wrap content yang berfungsi untuk mengatur lebar text view agar sesuai dengan lebar teksnya. Kemudian ada Android layout height wrap content yang berfungsi untuk mengatur tinggi text view agar sesuai dengan tinggi teksnya. Kemudian ada Android text don't have a account, di mana berfungsi untuk menentukan teks yang akan ditampilkan pada text view. Kemudian ada Android text alignment center yang berfungsi untuk menyejarkan teks ke tengah secara horizontal. Kemudian ada Android text color yang berfungsi untuk mengatur warna teks menjadi putih. Kemudian ada Android text size 16 sp berfungsi untuk mengatur ukuran font teks menjadi 16 sp. Kemudian ada Android text style atau style bold untuk mempertebal teks. Kemudian ada atribut app layout constraint yang dimana berfungsi untuk atribut untuk mengatur posisi text view ini relatif terhadap elemen lain dalam constraint layout. Misal app layout constraint button atau button of image view, berarti bagian bawah text view ini akan sejajar dengan bagian bawah elemen ID image view. Kemudian ada kode text view kedua yang dimana di dalamnya ada Android ID atau toRegister memberikan ID unik ke text view ini. Android layout width wrap content yang berfungsi untuk mengatur lebar text view agar sesuai dengan lebar teksnya. Kemudian ada Android layout height wrap content yang berfungsi untuk mengatur tinggi text view agar sesuai dengan tinggi teksnya. Kemudian ada Android text register yaitu berfungsi untuk menentukan teks yang akan ditampilkan pada text view. Kemudian ada Android onClick login yang berfungsi untuk menambahkan atribut onClick yang akan memanggil fungsi login ketika text view ini diklik. Kemudian ada Android text alignment center yang dimana menjejarkan teks ke tengah secara horizontal. Kemudian ada text color yang berfungsi untuk mengatur warna teks menjadi abu-abu. Kemudian ada Android text size 18 sp yang berfungsi untuk mengatur ukuran font teks menjadi 18 sp. Kemudian ada Android text style bold yang dimana membuat teks menjadi tebal. Yang terakhir ada atribut app layout constraint, sama seperti text view pertama. Atribut-atribut ini digunakan untuk mengatur posisi text view ini relatif terhadap elemen lain dalam constraint layout. Untuk kode ini mendefinisikan sebuah text view yang digunakan text view yang kemungkinan besar digunakan dalam sebuah layar login atau pendaftaran. Text view ini menampilkan text register agar dapat diklik akan menjalankan fungsi login. Fungsi login ini biasanya akan membawa pengguna ke halaman pendaftaran.
Kemudian ada login activity KT. Kode ini menjelaskan bagaimana sebuah activity login sederhana dibuat dalam Android. Activity ini memiliki layout. Pertama ada layout yang berfungsi untuk menggunakan konsen layout untuk mengatur posisi elemen-elemen UI. Kemudian ada tombol register yang dimana berfungsi untuk ketika diklik akan membawa pengguna ke halaman pendaftaran. Kemudian ada tombol login yang dimana ketika diklik seharusnya akan melakukan proses login dan membawa pengguna ke halaman utama. Untuk halaman keempat, naik bang belum itu. Nah, untuk ada halaman keempat atau halaman utama dalam aplikasi setelah login, ada activity main menu XML. Untuk penjelasan programnya, ada horizontal scroll view yang dimana berfungsi untuk menandakan bahwa kita sedang mendefinisikan sebuah elemen horizontal scroll view. Kemudian ada Android ID horizontal scroll view, berfungsi untuk memberikan ID unik ke horizontal scroll view. Ini agar dapat mendefinisikan dalam kode Java atau Kotlin. ID ini biasanya digunakan untuk merujuk ke horizontal scroll view. Ini saat kita ingin memanipulasi atau mendapatkan nilai yang dimasukkan pengguna. Kemudian ada Android layout with match parent, yaitu mengatur lebih horizontal scroll view agar mengisi seluruh ruang yang tersedia secara horizontal di dalam parent layoutnya. Kemudian ada Android layout high wrap content, yang dimana berfungsi untuk mengatur tinggi horizontal scroll view agar sesuai dengan tinggi konten di dalamnya. Kemudian ada app layout constraint ID and of parent, yang berfungsi untuk mengatur sisi kanan horizontal scroll view agar sejajar dengan sisi kanan parent layoutnya. Kemudian ada app layout constraint horizontal bias 0.0 yang berfungsi untuk menyesuaikan posisi horizontal scroll view di dalam batasan yang ditentukan oleh atribut sebelumnya. Nilai 0.0 berarti horizontal scroll view akan menempel di sisi kiri. Kemudian ada app layout constraint star to star of parent, yang berfungsi untuk mengatur sisi kiri horizontal scroll view agar sejajar dengan sisi kiri parent layoutnya. Kemudian ada app layout constraint top to button of atau ID main 2, mengatur bagian atas horizontal view agar sejajar dengan bagian bawah elemen dengan ID main 2. Untuk kode di atas mendefinisikan sebuah horizontal scroll view yang akan digunakan untuk menampilkan konten yang dapat digulirkan secara horizontal. Horizontal scroll view ini akan mengisi seluruh lebar layar dan posisinya agar disesuaikan dengan elemen-elemen lain dalam layout menggunakan constraint layout. Baik, untuk penjelasan kode linear layout, ada Android layout with wrap content dan Android layout high wrap content. Ini berarti linear layout akan menyesuaikan ukuran atau lebar tinggi sesuai dengan konten di dalamnya. Jadi linear layout akan sebesar elemen-elemen yang ada di dalamnya. Kemudian ada gravity center. Ini mengatur agar konten dalam linear layout ditampilkan tengah secara horizontal dan vertikal. Kemudian ada Android orientation vertikal, yang dimana ia menentukan bahwa elemen-elemen di dalam linear layout akan disusun secara vertikal satu di bawah satu. Kemudian ada Android pending 8 dp. Ini memberikan jarak pending sebesar 8 dp di semua sisi konten dalam linear layout. Kemudian ada image view, di mana di dalamnya ada Android layout width 250 dp dan Android layout height 160 dp. Ini mengatur ukuran image view menjadi lebar 250 dp dan tinggi 160 dp. Kemudian ada Android scale type atau center crop. Ini
menentukan gambar akan disesuaikan dengan ukuran image view. Center crop akan memotong gambar agar sesuai dengan ukuran image view sambil mempertahankan aspek rasio aslinya. Kemudian ada Android SRC Drawable atau RWNS 3 yang berfungsi menentukan sumber gambar yang akan ditampilkan di image view. Gambar ini diasumsikan sudah ada di folder drawable dengan nama RWNS 3. Untuk penjelasan kodenya ada liner layout, di mana di dalamnya ada Android layout with wrap content dan Android layout high wrap content. Ini berarti linear layout akan menyesuaikan ukuran atau lebar tinggi sesuai dengan konten di dalamnya. Jadi linear layout akan sebesar elemen-elemen yang ada di dalamnya. Kemudian ada Android Gravity Center, ini mengatur agar konten di dalam linear layout ditetapkan di tengah horizontal dan vertikal. Kemudian ada Android Horizontal Vertikal yang berfungsi untuk menentukan bahwa elemen-elemen di dalam linear layout akan disusun secara vertikal satu di bawah satu. Kemudian ada Android Pending 8dp, ini memberikan jarak pending sebesar 8dp di semua sesi konten dalam linear layout. Kemudian ada kode image view, di mana di dalam kode image view terdapat Android layout width 250dp dan Android layout height 160dp yang berfungsi untuk mengatur ukuran image view menjadi lebar 250dp dan tinggi 160dp. Kemudian ada Android Scale Type Center Crop, berfungsi untuk menentukan cara gambar akan disesuaikan dengan ukuran image view. Center crop akan memotong gambar agar sesuai dengan ukuran image view sambil mempertahankan aspek rasio aslinya. Kemudian ada Android Drawable atau APTZ yang berfungsi untuk menentukan sumber gambar yang akan ditampilkan di image view. Gambar ini diasumsikan sudah ada di folder drawable dengan nama APTZ. Kemudian ada kode text view, di mana di dalamnya ada Android layout with wrap content dan Android layout high wrap content. Ini membuat text view menyesuaikan ukuran sesuai dengan teks di dalamnya. Android Gravity Center berfungsi menempatkan teks di tengah secara horizontal. Kemudian ada Android Text Apartemen 4TB Surabaya 938.000. Ini adalah teks yang akan ditampilkan. Kemudian ada Android Text Color atau Android Color Black yang berfungsi mengatur warna teks menjadi hitam. Android Text Size 16dp yang berfungsi mengatur ukuran font ke teks menjadi 16 sp. Penjelasan kodenya, terdapat linear layout, di mana di dalamnya ada Android layout width 430dp yang berfungsi mengatur lebar linear layout menjadi 430dp. Ini berarti lebar arcade tampilan akan tetap sebesar 300dp terlepas dari ukuran layar. Kemudian ada Android layout height atau wrap content, mengatur tinggi linear layout agar sesuai dengan tinggi konten di dalamnya. Jadi linear layout akan menyesuaikan tingginya berdasarkan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Kemudian ada Android Gravity Center yang berfungsi untuk mengatur agar konten di dalam linear layout ditampilkan di tengah secara horizontal dan vertikal. Kemudian ada Android Orientation Vertical, di mana menentukan bahwa elemen-elemen di dalam linear layout akan disusun secara vertikal satu di bawah satu. Kemudian ada Android Pending 8dp yang berfungsi memberikan jarak pending sebesar 8dp di semua sisi konten dalam linear layout. Kemudian ada kode image view, di mana di dalamnya terdapat Android layout width 350dp dan Android layout height 190dp yang berfungsi untuk mengatur ukuran image view menjadi lebar 350dp dan tinggi 190dp. Kemudian ada Android Scale Type
center crop yang berfungsi untuk menentukan cara gambar akan sesuai dengan ukuran image view. Center crop akan memotong gambar agar sesuai dengan ukuran image view sambil mempertahankan aspek rasio aslinya. Kemudian ada Android Drawable RWHB yang dimana berfungsi untuk menentukan sumber gambar yang akan ditampilkan di image view. Gambar ini diasumsikan sudah ada di folder drawable dengan nama RWHB. Kemudian ada kode text view di mana Android layout with web content dan Android layout hide web content ini membuat text view menyesuaikan ukuran sesuai dengan teks di dalamnya. Kemudian ada Android Gravity Center yang berfungsi menempatkan teks di tengah secara horizontal. Kemudian ada Android Text Rumah 200 meter Surabaya 800 juta. Ini merupakan teks yang akan ditampilkan. Kemudian ada Android Text Color atau black yang berfungsi untuk mengatur warna teks menjadi hitam. Kemudian ada Android Text Size 16 SP yang berfungsi mengatur ukuran font teks menjadi 16 SP. Next. Ke bawah, Bang. Ya, jadi selanjutnya, nah, ini udah kan? Kamu Ini lanjut ya? Berapa lagi sih? sudah. Hah? Masih banyak kah? Apa? Masih cowok nih, masih setengah lebih dikit. Ya udah lanjut ke olah, Cok. Oke. Jadi selanjutnya adalah penjelasan kode linear layout. Jadi ada Android layout with 430 dp, yaitu mengatur lebar linear layout menjadi 430 dp. Ini berarti lebar area ditampilkan akan tetap selebar 430 dp, terlepas dari ukuran layar. Yang kedua, Android layout height crop content, mengatur tinggi linear layout agar sesuai dengan tinggi konten di dalamnya. Jadi, linear layout akan menyesuaikan dengan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada Android Gravity Center, yaitu mengatur agar konten dalam linear layout di tengah horizontal dan vertikal. Selanjutnya ada Android Orientation Vertical. Ini menentukan bahwa elemen-elemen di bawah linear layout akan disusun secara vertikal di bawah satu. Lalu ada Android Padding 8 dp, memberikan jarak sebesar 8 dp di semua sisi konten dalam linear layout. Lalu ada image view, di mana image view-nya ini adalah Android layout 350 dp dan Android layout high 150 dp, yang dimana ini adalah fungsi untuk mengatur ukuran image view menjadi lebar 350 dp dan tinggi 150 dp. Lalu ada Android Scale Type Center Crop, yang dimana ini itu untuk menentukan cara gambar akan disesuaikan dengan ukuran image view. Center crop akan memotong gambar agar sesuai dengan ukuran image view sambil mempertahankan aspek rasio aslinya. Lalu ada Android SRC Drawable RWHB, yang dimana fungsi pada gambar ini akan ditampilkan di image view. Gambar ini diasumsikan sudah di folder drawable dengan nama RWHB. Lalu ada text view, yang dimana text view ini berisikan Android layout with word content dan Android layout with high word content. Ini membuat agar ukurannya itu sama atau menyesuaikan dengan teks yang di dalamnya. Lalu ada Android Gravity Center yang mendapatkan teks di tengah secara horizontal. Lalu terdapat Android Text Rumah 200 meter persegi Surabaya 800 juta. Ini adalah teks yang akan ditampilkan. Lalu ada Android Text Color Android
color black, yaitu mengatur warna teks menjadi hitam. Lalu ada Android Text Size 16 SP yang dimana ini adalah mengatur ukuran font teks menjadi 16 SP. Lalu sini ada scroll view, yang dimana scroll view ini ada mengisi seluruh ruangan yang tersedia di halaman elemen dengan ID search edit text. Dan bagian bawah layar konten ini ada di dalam scroll view, dapat digulir jika terlalu panjang untuk ditampilkan dalam satu layar. Jadi scroll view ini fungsinya untuk men-scroll agar layarnya dapat di-scroll atas bawah. Jadi sini ada button. Jadi tag button ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah tombol dalam layout aplikasi Android. Tombol ini akan menampilkan teks lihat lokasi dan memiliki beberapa atribut yang mengatur tampilan dan perilaku tombol tersebut. Kode XML di atas mendefinisikan sebuah tombol dengan teks lihat lokasi yang ada mengisi hampir seluruh layar. Tombol ini memiliki latar belakang biru cerah dengan teks berwarna putih. Ketika tombol ini ditekan, biasanya akan ada aksi yang terkait seperti membuka peta atau menampilkan informasi lokasi. Lalu di sini ada main menu KT. Jadi main menu KT ini isinya adalah onCreate. Ini adalah metode yang dipanggil ketika activity pertama kali dibuat di sini. Jadi super.onCreate save instance state, yaitu adalah memanggil metode onCreate dari kelas induknya. Lalu yang kedua adalah set content view air layout activity main menu, yaitu adalah menampilkan layout dengan nama activity main menu XML sebagai tampilan dari activity ini. Lalu membuat status bar transparan. Nah, di bagian ini mengubah warna status bar bagian atas layar yang biasanya berisi informasi seperti jam dan baterai menjadi transparan. Ini memberikan tampilan yang lebih modern dan menyatu dengan konten aplikasi. Lalu ada set on click listener untuk image view. Di bagian ini tuh untuk menambahkan listener pada image view dengan ID image view item 1, yang artinya image view ini diklik, kode di dalam blok set on click listener akan dijalankan. File intent sama dengan intent package content item activity kelas Java, yang dimana ini untuk membuat intent yang akan digunakan untuk berpindah ke activity lain yang bernama item activity. Start activity item intent ini adalah untuk memulai item activity sehingga tampilan akan berhenti ke activity tersebut. Jadi ini adalah activity item 1, halaman setelah klik rumah pertama. Jadi nanti ada rumah, jika diklik maka akan menampilkan hasil seperti ini ya codingannya. Lalu penjelasan codingannya, yang pertama ada constraint layout, yang dimana XMLNS Android mendefinisikan namespace untuk atribut-atribut yang berkaitan dengan Android. Lalu XMLNS app mendefinisikan namespace untuk atribut-atribut yang spesifik untuk constraint layout. Lalu ada Android layout with match parent dan Android layout hide match parent, yaitu adalah membuat constraint layout mengisi seluruh ruangan yang tersedia pada layar. Lalu ada tools contents item activity 2. Ini adalah atribut untuk tools, digunakan untuk menghubungkan layout ini dengan kelas activity yang sesuai, yaitu item activity 2. Lalu ada scroll view, yang dimana Android ID scroll view 82, yang dimana untuk memberikan ID unik untuk scroll view ini agar bisa diakses dari kode Kotlin. Lalu ada Android layout width 0dp dan Android layout height 0dp, yang berarti lebar dan tinggi ini ditentukan oleh constraint yang diberikan, yaitu ada 0dp. Lalu ada app layout constraint button to button of parent, app layout constraint end to end of parent, dan app layout constraint start to start of parent, dan app layout constraint to top parent, yang dimana membuat scroll view ini mengisi seluruh ruang dalam constraint layout. Lalu ada Android Fill 542, yang mengatur agar scroll view selalu mengisi seluruh area yang tersedia meskipun kontennya tidak terlalu panjang. Lalu ini adalah isi dari linear layoutnya.
Android layout with match parent dan Android layout high web content, yang dimana ini itu linear layout itu akan mengisi seluruh lebar layar dan tingginya akan menyesuaikan dengan konten yang ada di dalamnya. Lalu terdapat Android orientation vertikal, elemen-elemen di dalam linear layout akan disusun secara vertikal. Lalu terdapat Android padding 8 dp yang memberikan padding 8 dp di semua sisi konten dalam linear layout. Lalu yang berikutnya adalah text view, yang mana Android ID main yang memberikan ID untuk text view ini. Lalu ada Android layout with smart parent dan Android layout high web content, yang dimana text view ini akan mengisi seluruh lebar layar dan tingginya akan menyesuaikan dengan teks yang ada di dalamnya. Lalu ada Android layout margin top 8 dp yang memberikan margin bawah 8 dp pada text view. Lalu ada Android text nama depan yang mengatur teks yang akan ditampilkan. Lalu ada Android text alignment center menempatkan teks di tengah secara horizontal. Lalu ada text color 00 yang itu warna teks menjadi hitam, dan Android text size 20 sp yang mengatur ukuran font teks menjadi 20 sp. Dan terdapat Android text style bold, yaitu adalah membuat teks itu menjadi ukuran bold atau tebal. Lalu selanjutnya ada penjelasan kode. Ini adalah kode dari masih di activity item 1.xml. Jadi penjelasan kodenya adalah text view pertama Android ID plus ID main memberikan ID untuk text view ini agar bisa diakses dari kode Kotlin. Lalu ada Android layout with smart parent dan Android layout high web content, yang dimana text view ini akan mengisi seluruh lebar layar dan tingginya akan menyesuaikan dengan teks di dalamnya. Lalu ada Android layout margin bottom 8 dp, yang dimana memberikan margin bawah 8 dp pada text view. Lalu ada Android layout margin bottom 8. Lalu terdapat ada Android text nama depan yang itu untuk mengatur teks yang akan ditampilkan. Lalu ada Android text alignment center yang itu mendapatkan teks di tengah secara horizontal. Yaitu ada Android text color, yaitu untuk merubah atau mengatur warna menjadi hitam. Lalu ada Android text size 220 sp yaitu mengatur ukuran font teks menjadi 20 sp. Lalu ada Android style bold yaitu membuat teks menjadi tebal. Lalu berikutnya ada linear layout, yang dimana Android layout with 420 dp dan Android layout high web content, yang dimana linear layout akan memiliki lebar 420 dp dan tingginya akan menyesuaikan dengan konten di dalamnya. Lalu terdapat Android Gravity Center, yang itu adalah agar konten di dalam linear layout ditempatkan di tengah secara horizontal dan vertikal. Lalu ada Android orientation vertikal, elemen di dalam linear layout akan disusun secara vertikal. Lalu Android padding 8 dp memberikan padding 8 dp di semua sisi konten dalam linear layout. Lalu terdapat image view dalam linear layout, yaitu adalah Android layout with 350 dp dan Android layout high 150 dp. Image view akan memiliki lebar 350 dp dan tinggi 150 dp. Android scale type center crop, gambar yang akan dipotong dengan sesuai dengan ukuran image view sambil mempertahankan aspek rasio aslinya. Lalu ada Android src drawable RHB, yaitu menentukan sumber gambar yang akan ditampilkan. Lalu text view kedua dalam linear layout, yaitu text layout with word content dan Android layout high word content, di mana text view ini akan menyesuaikan ukuran sesuai dengan teks yang ada di dalamnya. Lalu ada Android Gravity Center menempatkan teks di tengah secara horizontal. Ada Android text kamar tidur luas 5x4, yaitu adalah mengatur teks yang akan ditampilkan. Lalu akan Android text color black, yaitu mengatur warna teks menjadi hitam, dan Android text size yaitu mengatur ukuran font teks menjadi 18 sp. Lalu ini adalah berikutnya masih di activity item 1.xml. Penjelasan kodenya linear layout Android orientation vertikal. Ini berarti elemen-elemen di dalam linear layout akan tersusun secara vertikal satu di bawah satu. Ada text view,
di mana ada Android ID main yang itu memberikan ID unik untuk text view ini agar bisa diakses dari kode Kotlin. Lalu ada Android layout with match parent dan Android layout hide warp content. Depth view ini akan mengisi seluruh lebar layar dan tingginya akan menyesuaikan dengan teks di dalamnya. Lalu ada Android layout margin bottom 8 dp memberikan margin di bawah 8 dp pada text view. Lalu ada Android text, Anda dapat melihat lokasi rumah kami di sini, yang itu untuk mengatur teks yang akan ditampilkan. Lalu ada Android text alignment center, yaitu ada menempatkan teks di tengah secara horizontal. Lalu ada Android text color 000, yaitu adalah mengubah warna teks menjadi hitam, dan Android text size 20 sp, yaitu mengatur ukuran font menjadi 20 sp. Lalu ada Android text size bold, yaitu membuat tulisan warna menjadi tebal. Lalu ada button itu adalah Android ID button memberikan ID unik untuk button ini. Lalu ada Android layout width 280 dp dan Android layout height 500 dp, yaitu untuk mengatur ukuran button menjadi lebar 280 dan tinggi 50. Lalu ada Android background tint 659F4, yaitu warna belakang button menjadi buttonnya yaitu ungu, dan Android text melihat lokasi. Nah, untuk lihat lokasi ini adalah mengatur teks yang akan ditampilkan pada button. Lalu Android text color FFF mengatur teks mana pada button, yaitu warnanya adalah putih. Lalu ada Android text size 16 sp, yaitu mengatur ukuran font teks pada button menjadi 16 sp. Ada app layout constraint top to top of parent, yang itu menempelkan bagian atas button ke bagian atas parent layoutnya. Lalu ada app layout constraint button to bottom of parent, yaitu menempelkan bagian bawah button ke bagian bawah parent layoutnya. Lalu ada app layout constraint start to start of parent, yaitu adalah menempelkan bagian kiri button ke bagian kiri parent layoutnya. Yaitu ada app layout constraint end to of parent, yaitu adalah untuk menampilkan bagian kanan buttonnya itu agar sesuai dengan layarnya. Lalu ada Android layout margin top 160 dp, yaitu adalah memberikan margin atas 160 dp pada button, dan ada layout margin horizontal 155 dp yang memberikan margin horizontal 115 dp pada button. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke item activity 1.kt. Jadi penjelasan kodenya itu yang pertama untuk mengatur status bar kondisi versi Android. Jika versi Android di atas R, maka status bar akan dibuat transparan dengan warna latar belakang putih. Hal ini dilakukan untuk diberikan tampilan yang lebih modern dan konsisten dengan desain material desain. Lalu ada pengaturan status bar menggunakan Windows Intense Color untuk mengatur tampilan status bar. Lalu berikutnya itu ada menambahkan listener pada button. Yang pertama itu adalah menemukan button, yang dimana mencari komponen button dengan ID button menggunakan find view build by ID. Yang kedua adalah menambahkan listener, yaitu menambahkan listener on click listener pada button tersebut. Ketika button ditekan akan dilakukan tindakan tertentu, dalam hal ini berpindah ke activity lain. Lalu berikutnya ada mengatur padding untuk menyesuaikan dengan sistem bar. View compare.set on apply window instead listener. Menambahkan listener untuk menangani perubahan yang pada Windows Instance, misalnya ketika keyboard muncul atau status bar disembunyikan. Lalu ada mengatur padding, yaitu menyesuaikan padding view agar tidak tertutupi oleh sistem bar, status bar, dan navigation bar. Lalu ini selanjutnya kita akan beralih ke activity map 1.xml. Jadi ini adalah untuk mapnya. Penjelasan kode
Android ID, ID main memberikan ID unik pada constraint layout ini. Android layout with much parent dan Android layout high much parent membuat constraint layout mengisi seluruh ruang yang tersedia pada layar. Lalu ada tools content map activity menginformasikan kepada Android Studio bahwa layout ini terkait dengan kelas maps activity. Ada Android fragment app, fragment container view. Ini adalah tag untuk mendefinisikan sebuah konten untuk fragment. Lalu ada Android ID, ID maps untuk memberikan ID pada fragment container ini. Lalu ada Android layout with smart parent dan Android layout high match parent ini untuk membuat agar seluruh ruang tersedia di dalam cluster layout. Lalu ada app layout constraint button to button of parent, app layout constraint left to left of parent, app layout constraint right to right of parent, dan app layout constraint to top of parent, di mana membuat fragment container view menempel pada semua sisi dari constraint layout sehingga akan mengisi seluruh area. Lalu terdapat juga Android name com.google.android.gmx.maps.support.maps fragment, yang mana ini adalah untuk menentukan jenis fragment yang akan ditampilkan dalam kontainer, yaitu Google Maps fragment. Jadi ini masih di Maps aktif. Jadi kita akan beralih ke Maps activity 1.kt. Jadi di sini untuk privat var nmap Google Maps 0 deklarasikan sebuah variabel privat bernama nmap bertipe Google Map. Variabel ini digunakan untuk menyimpan referensi ke objek Google Map yang akan digunakan untuk berinteraksi dengan peta tanda tanya setelah Google Map, menunjukkan bahwa variabel ini bisa bernilai 0 jika peta itu belum siap. Lalu set content view layout activity maps, yaitu adalah menampilkan layout yang telah dirancang dengan ID activity maps. Layout ini biasanya berisi fragment container view untuk menampung Google Maps. Lalu ada file map fragment support fragment manager find fragment by ID r.id.maps as support maps fragment, yaitu adalah untuk mencari fragment dengan ID maps yang merupakan instance dari support maps fragment. Fragment ini adalah wadah untuk menampilkan peta Google Maps. Lalu ada map fragment get maps async memanggil metode getMapAsync pada fragment untuk mendapatkan objek Google Map ketika peta sudah siap digunakan. Ini merujuk ke objek map activity itu sendiri yang juga merupakan implementasi dari onMapReady callback. Lalu berikutnya ada override fun onMapReady Google Map. Lalu metode ini akan dipanggil ketika Google Map sudah siap digunakan. Lalu ada nmap Google Map menyimpan referensi ke objek Google Map yang baru saja didapatkan ke dalam variabel nmap. File Jakarta link -6,2668,106,8 yaitu untuk membuat objek link dengan mempresentasikan koordinat geografis Jakarta. Lalu ada nmap market, yaitu menambah sebuah marker penanda pada peta di lokasi Jakarta. Ada nmap move kamera, yaitu memindah kamera dari lokasi Jakarta dengan tingkat zoom 12. Nah, berikut adalah implementasi Android-nya ya. Jadi Android-nya seperti ini. Udah kelihatan belum, Dap? Oh Bang, iya. Udah. Jadi ini adalah tampilan awal dari Android-nya. Ketika kita di ngeran, maka tampilan Android-nya akan seperti ini, yang di mana terdapat tulisan Neostra dan terdapat tulisan Explore Your Dream House and Apartment. Lalu di sini kita menekan register untuk mendaftar.
Nah, jadi ini adalah form pendaftarannya. Form pendaftarannya kita kasih untuk full name aja, kita kasih 143 dan oh ya, untuk full name-nya ini 143 dan 144. Lalu jika emang addressnya misalnya kita pencet register langsung, maka sini akan tulisan peringatan email harus diisi. Nah, jadi ketika kita harus ngisi email 143 144. Nah, jika kita nulis seperti ini, maka sini akan ada tulisan email tidak valid karena kita tidak menggunakan at gmail.com. Nah, lalu password, jika kita lanjut, maka akan terdapat tulisan password harus diisi. Nah, maka kita harus mengisi password. Misalnya jika kita mengisi passwordnya hanya 143 misalnya. Nah, maka akan terdapat tulisan password minimal 6 karakter karena harus sesuai dengan keamanan sekarang. 144. Nah, kita klik register. Akan terdapat tulisan register berhasil. Nah, jika register berhasil, maka akan tampil halaman seperti ini. Halaman seperti ini yang di atas ini terdapat search location yang dimana kita dapat nge-search locationnya, lalu terdapat best offers yang dimana kita ini dapat nge-scroll ke kanan ataupun ke kiri pada tampilan Androidnya. Coba sambil di Lalu sorry ya, coba sambil diimplementasikan programnya gitu. kan programnya udah anjir. Ditunjukin gitu Oh, nggak perlu kah? gak usah lah. Langsung aja. Iya, Nggak, yaudah guys, ini kayaknya programnya sudah. oh anjir, kita udah baca sejam, masa iya kita program lagi, Cok? Ya udah, ayo lanjut. Oh iya, ini kan ada sejam lebih ya mesti ya. Mau di-cut kah? Apanya? Videonya mau di-cut kah? Dikat maksud dikat sekarang. Ya nanti kalau udah jadi di-cut gitu. Ya dikat aja, Ayo nggak udahlah, apa-apa. tapi lama prosesnya, tunggu ya. Santai lah. Oke. Nanti ngerjain anu aja dulu, ngerjain SPK aja dulu kamu. SPK aku tinggal use case-nya aja, nanti aku kerjain langsung. Ya sudah lah, Ya udah lanjut. mending yang pasti dulu baru besok kerjain. Ah, Yuk lanjut. Ya ya. Dari mana ini, dari awal lagi jelasinnya? Jangan langsung base over aja. Oh ya, jadi untuk yang di bawah ini kita dapat nge-scroll ke bawah. Nah, nge-scroll ke bawah ataupun nge-scroll di atas ini terdapat rumah, terdapat apartemen, ya ada macam-macam lah yang ditawarkan di sini ya. Lalu ketika kita klik rumah pertama, tek- nah, maka tampilan berikutnya akan seperti ini. Yang dimana sini adalah tampak depan dari rumah. Lalu terdapat ruang tamu, tampak ruang tamu dari rumahnya, lalu ruang keluarga, lalu kamar tidur utama, lalu kamar tidur anak, ruang dapur. Nah, jadi paling bawah ini akan ada nomor atau email yang akan dihubungin jika customer itu tertarik dengan rumah ini. Dan di sini juga terdapat tulisan Anda dapat melihat lokasi rumah kami di sini. Jika kita lihat lokasi, tekan. Nah, maka akan terhubung ke Gmaps-nya ya. Sherlock dari rumah tersebut akan langsung terhubung ke Jakarta karena rumahnya ini terletak di Jakarta. Dan ini juga dapat kita zoom. Nah, kita zoom untuk bisa melihat lebih detailnya, dapat kita zoom seperti itu.
lalu kita pencet kembali. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava. Eh, nama aplikasinya apa tadi ya? Hah? Nama aplikasinya apa? Neostra. Neostra. Oh, oke. Baik, saya akan melanjutkan. Di dalam aplikasi Neostra ini terdapat eh, apa namanya, tampilan depan ya, yang dimana tampilan depan ini terdapat apa namanya, dari depan apartemennya, kemudian ruang tamunya, kemudian ada ruang keluarga, kemudian ada kamar tidur utama dan kamar tidur anak 2 dan kamar tidur pembantu, kamar tidur tamu, wow luas sekali. Kemudian ada ruang dapur, ada tempat gym, kemudian ada kolam renang. Nah, di dalam aplikasi Neostar ini juga terdapat menu profil. Ketika kita klik profil, nah maka di sini akan apa namanya, terdapat profil kita yang dimana kita udah registrasi tadi ya, yang udah kita isi tadi di form register. Dan kemudian kita coba ke home, kita klik home. Nah, jika kita klik home ini, dia akan kembali ke menu utama yang dimana terdapat base offer dan more offers. Jika kita akan apa namanya, sudah membooking atau membeli rumah itu, kita bisa langsung log out atau tutup aplikasi. Coba kita log out dan kembali ke menu sign in. Oh ya, untuk tambahan, registernya ini juga terhubung ke Firebase, yang di mana Firebase-nya ini terhubung ke register dan login authentication. Dan ini berikut adalah, nah, tampilan yang tadi ya, yang masuk tadi di 143 dan 144@gmail.com itu check-in di tanggal 2025, dan ini adalah untuk tambahannya di aplikasi Firebase Authentication. Tutup dok. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah atau tidak sengaja, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.